Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, besti semuanya, kali ini kita ketemu lagi dalam podcast Penyuluh Agama Islam Kecamatan Winongan. Kali ini kita akan berbicara tentang bulan suci Muharram. Artinya salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah adalah bulan Muharram. Apa dan bagaimana, di mana kita semarak untuk bulan Muharram ini. Pertama, kalau kita berbicara tentang masalah klenik, memandikan atau mencuci keris dan barang-barang pusaka, itu sebuah budaya yang memang lekat sekali di sekitaran kita. Juga hal-hal yang kaitannya dengan bulan suci, bulan Muharram itu antara lain royalan, kemudian puasa yang sangat dianjurkan, Tasu'a Asyura, kemudian hal-hal yang lain, santunan untuk anak yatim, dan banyak lagi yang sering kita ketahui, yang sering kita laksanakan dan juga sering dilaksanakan oleh masyarakat tentang Muharram ini. Baik, kali ini kita bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Suprayitno, kemudian ada juga Bapak Zakaria, dan ada pula Bapak Ubed. Pak Ubed ini tentunya kalau di kalangan Fusilat juga sangat diketahui. Semuanya yang ada di sini adalah penyuluh agama Islam Kecamatan Winongan. Baik, untuk yang pertama, Bapak Zakaria. Pak Zakaria, yang panjenengan ketahui tentang Muharram kaitannya dengan santunan anak yatim, kemudian puasa Tasu'a Asyura, kemudian hal-hal yang kaitannya dengan apa itu termasuk budaya atau apa, royalan dan lain sebagainya. Menurut panjenengan apa itu, Pak? Ya, terima kasih Ibu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bu ya? Ibu sehat? Alhamdulillah sehat, kita semuanya sehat. Pak Brayit, Pak Ubed sehat semuanya? Alhamdulillah. Begini Bu ya, jadi bulan Asyura yang kita kenal dalam bahasa bulan Jawa ini adalah dengan sebutan bulan Asyura. Sebetulnya itu adalah nama hari yang ada dalam bulan Muharram. Itu Bu ya. Jadi nama hari yang kemudian populer di kalangan kita dijadikan sebuah nama bulan. Jadi awal mula itu dinamakan bulan Muharram, dan itu adalah bagian daripada Asyhurul Hurum, di antara bulan-bulan yang harus kita muliakan, yang kita hormati, diantaranya adalah bulan Muharram. Dan itu adalah bulan ke-1 dalam kalender Hijriah. Namanya bulan Muharram. Tapi kemudian kenapa bergeser dalam budaya kita, kemudian kita sebut dengan bulan Asyura? Sering disebut bulan Suro, atau dalam bahasa wong Jawa dengan bulan Syuro. Kata Syuro itu sebetulnya diambil daripada Asyura, yang artinya adalah 10. Dari akar kata Asyura 10. Karena apa? Karena dalam bulan Muharram itu ada satu hari yang sangat agung, yaitu hari tanggal 10 yang disebut dengan hari Asyura. Kemudian wong Jawa ngarani dengan Syuro. Nah, di situ ada beberapa kesunahan-kesunahan yang kemudian kita harus berjuang untuk mengerjakan kesunatan itu tersendiri. Di antaranya adalah puasa, gitu ya, puasa. Jadi ceritanya asal mula disunahkannya puasa di hari Asyura itu dahulu Nabi ketika datang ke kota Madinah. Nabi itu menemukan orang-orang Yahudi itu dalam keadaan berpuasa. Kemudian Nabi bertanya kepada orang-orang Yahudi, kau orang Yahudi, kenapa berpuasa? Ini hari apa? Sehingga mereka bercerita, ini hadza yaumun azim. Ini adalah hari yang sangat agung, yang dimana di hari ini dahulu kala Nabi kita
itu diselamatkan dari Fir'aun wa qaumi, dari Fir'aun dan kaumnya Fir'aun. Dan di hari itu pula Fir'aun dan bala tentaranya itu ditenggelamkan ke dalam laut. Lalu untuk menghormati di mana di hari itu Nabi Musa itu diselamatkan dan musuhnya Nabi Musa yaitu Fir'aun itu ditenggelamkan ke dalam laut, kami hormati dengan cara berpuasa. Jadi kemudian Nabi menambahkan, "Oh, kalau seperti itu, nahnu ahakku wa aula bi Musa." Kalau kau orang Yahudi saja berpuasa, maka kami, saya katanya, itu lebih berhak dan lebih utama dengan Nabi Musa. Maka Nabi berpuasa dan memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berpuasa di tanggal 10 bulan Asyura atau bulan Muharram. Nah, itu asal mula disunahkannya puasa di hari Asyura. Untuk tasuannya bagaimana, Pak? Untuk tasuannya kemudian ada keterangan lain di dalam hadis lain, karena ketika itu orang Yahudi berpuasa, agar kita tidak sama dengan mereka orang-orang Yahudi, maka hari tasuannya kita disunahkan untuk berpuasa juga. Sehingga untuk umatnya Nabi Muhammad di bulan Muharram itu bukan hanya di tanggal 10 saja disunahkan untuk berpuasa, tapi juga di tanggal 9. Maka tanggal 9 disebut Tasu'a, untuk yang tanggal 10 disebut dengan hari Asyura. Untuk apa tujuannya? Kita biar gak sama dengan mereka orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu puasanya hari Asyura saja, maka umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk puasa sebelumnya juga. Berarti Tasu'a sunat, Asyura tidak sunat. Tapi ini perintah yang berbentuk anjuran apa berbentuk kewajiban, Pak? Untuk perintah ini hanya sebatas berbentuk anjuran, belum sampai ke tahap kewajiban. Jadi bagi kaum muslimin umat Nabi Muhammad disunahkan untuk berpuasa. Ketika tidak berpuasa maka tidak mendapatkan wajib. Kemudian lanjut, Pak, tentang santunan anak yatim. Ya. Nah, santunan anak yatim ini ada yang bilang bahwasanya dikumpulkan, apakah ini tidak berbentuk eksploitasi terhadap anak yatim, atau katakanlah yang dimaksud dengan hal-hal itu ya penyimpangan pada santunan yatama ini bagaimana, Pak? Baik, terima kasih Bu. Sebetulnya sebelum melangkah untuk menjawab pertanyaan Ibu Tuhfa, perlu untuk kita garis bawahi apa definisi daripada yatim tersebut. Dalam Kutubut Turas, kitab-kitab itu sudah dijelaskan bahwa yatim itu man la abalahu walam yablu, adalah anak yang ditinggal mati orang tuanya dan status anak tersebut belum balik. Lah, ini kemudian harus kita garis bawahi, terutama bagi orang-orang yang mempunyai lembaga-lembaga yatim, bahwa yatim itu adalah anak yang ditinggal mati bapaknya, ayahnya, abahnya, abinya, ya, dan belum balik. Maka ketika keluar daripada definisi ini, maka itu tidak bisa digolongkan yatim secara syar'i. Walaupun kadang-kadang dalam masyarakat kita itu membagi buta dalam mendefinisikan kata yatim, sehingga kadang-kadang anak sudah SMP, SMA itu menerima santunan anak yatim. Juga kadang-kadang bapaknya ada cuma ibunya yang meninggal, itu dimasukkan kategori yatim. Nah, ini menurut kitab ini adalah suatu penyimpangan yang harus kita hindari. Jadi ada syarat tertentu untuk anak itu apakah masuk dalam kategori yatim atau tidak, itu ditentukan dengan ketika anak itu sudah balik atau belumnya ya, Pak ya. Ya, kemudian kalau bisa dikatakan bahwasanya kalau bahasa Indonesianya itu ketika ditinggal mati oleh ibunya, maka dia bukan tergolong sebagai anak yatim. Betul. Tapi anak piatu. Tapi maaf, nggak ada dalam istilah syarak itu, memang nggak ada istilah piatu, nggak ada ya, Pak? Jadi saran saya, Bu ya, untuk pengelola yatim, biar kenapa saya katakan seperti ini rawan penyimpangan daripada apa yang dimasukkan oleh pengurus yatama. Artinya begini, ketika yang punya yayasan atau orang yang bergelut di anak-anak yatim ini memohon bantuan, maka harus diperjelas
bahwa bantuan ini untuk siapa. Maka orang yang memberi bantuan biar tahu kalau ini memang diperuntukkan untuk yatim, maka orang yang bantu biar tahu ini adalah diperuntukkan untuk yatim. Benar-benar yatim. Benar-benar yatim. Dan ini kalau orang yang memberi ini adalah sedekah saya untuk anak yatim, kemudian salah sasaran, maka yang dosa adalah pemberi. Bukan pemberi tapi pengelola. Pengelola karena tidak menyalurkan bantuan ini kepada yang berhak. Jadi untuk mensiasati hal ini, saya kira untuk pengelola yatim itu dikasih embel-embel santunan anak yatim dan duafa. Nah, ketika ada embel-embel duafa, nanti dari munfik atau orang yang memberi sedekah ini ternyata disalurkan kepada orang yang bukan yatim, kan tidak berdosa dari pengelola karena masih ada embel-embel duafa. Baik, selanjutnya kita beralih kepada Bapak Ubed yang notabene-nya beliau adalah salah satu pengurus Fusilat atau Fusilat Kabupaten Pasuruan ya. Beliau adalah termasuk sekretaris Fusilat Kabupaten Pasuruan. Dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Zakaria tadi Pak ya, tentunya di beberapa lembaga termasuk lembaga KPG se-Kabupaten Pasuruan ini booming, semuanya berbondong-bondong melakukan kegiatan tentang santunan pada bulan Muharram di hari Asyura ini. Menurut panjenengan, apakah itu sebuah kebaikan tersendiri untuk anak-anak, baik itu anak yatim atau anak didik di TPG dan tentunya para wali santri yang ada di TPG? Menurut panjenengan bagaimana Pak? Bagi kami sangat terima kasih kepada semua masyarakat maupun wali santri yang kami lihat sangat antusias dengan adanya 10 Asyura ini, paling tidak membantu si anak yang yatim maupun yang duafa dan sangat memberi motivasi pada mereka. Cuma himbauan kami ini sedikit sekali, khususnya di lembaga ini yang memberi fasilitas sekolah di situ, intinya yang beasiswa. Ini ada beberapa lembaga memang yang mempunyai program anak yatim ini dibebaskan tentang aktivitasnya maupun segi pembayaran, istilahnya di beasiswakan. Memang ada harapan kami baik di setiap 10 Asyura ada kegiatan seperti itu, tapi alangkah indahnya baiknya seandainya ada yang menyantuni atau memberi beasiswa di lembaga tersebut untuk dibebaskan biaya selama Madin atau TPG. Itu harapan kami ke depan, karena memang ada sih yang yatim benar-benar tidak mampu untuk biaya sekolah. Harapan kami semoga para ahlinya, para dermawan ada yang bisa peduli. Intinya Pak, anak ini 2 anak yatim saya tanggung selama sekolah di sini. Ini luar biasa, ini ada lembaga yang mendapat seperti itu. Terima kasih sekali dialog ini, semoga bisa didengar masyarakat. Harapan kami semoga para dermawan terus memantau anak yatim perkembangan pendidikannya, baik formal maupun non formal. Ya, jadi saya pikir Pak ya, tidak hanya di bulan Asyura saja, artinya tidak bulan Syuro pada tanggal 10 aja pemberian santunan ya. Harapan yang diinginkan atau yang diimpikan dari pengurus Fusilat Kabupaten, tidak hanya pemberian santunan itu diberikan pada saat bulan Muharram, tepatnya di 10 Asyura saja, akan tetapi keberlangsungan Pak ya, kesinambungan pembelajaran anak didik untuk anak yatim. Baik, berikutnya untuk Bapak Prayit, nah, perlu bahwasannya kita ini orang Jawa Pak ya, kemudian kaitannya dengan hal-hal klinik Pak ini Pak ya. Ini ingin perlu saya tanyakan kepada jenengan Pak. Kalau kadang kita ketahui beberapa budaya yang sangat kental sekali, kalau di Kabupaten Pasuruan mungkin tidak segitu banyak. Akan tetapi kalau kita berjalan
ke apa itu daerah Jawa ya. Pulonan, bahasanya itu Pulonan atau Matraman kalau bisa disebut sebagai wilayah Matraman, Jombang, kemudian ke sana Nganjuk, Ngawi dan lain sebagainya. Itu mereka pada tanggal 1 Suro atau malam 1 Suro itu ada yang mandi kembang, bahkan tidak hanya tubuhnya atau manusianya itu yang dimandikan, tetapi benda-benda lain, Pak. Contohnya keris, kemudian ada lagi apa benda-benda lainnya, tombak dan lain sebagainya. Nah, ini menurut panjenengan sebagai umat Muslim yang taat beragama, kemudian umat yang memegang tentang apa itu syirik atau apa itu klinik atau apa itu hal-hal yang katanya dalam konotasi kita yang awam. Ini bagaimana tentang bulan Asyura kaitannya dengan klinik? Ya, terima kasih. Untuk masalah klinik yang sudah umum terjadi di masyarakat kita, banyak sekali kejadian-kejadian itu istilahnya mereka tidak disyariatkan. Dalam artian apa? Kalau mandi kembang, umbah keris, ya. terus seperti upacara adat, arung laut dan hasil bumi baru, itu aslinya sesuai dengan keadaan biasa adat. Cuman berhubung mereka awam, mungkin ada keyakinan atau ngimani terhadap barang-barang tersebut seperti itu, maka itu tidak diperbolehkan. Soalnya apa? Kategori syirik itu Pak ya? Iya, kategori syirik. Karena pemandian keris, mandi kembang itu dilakukan pada zaman kaum kafir jahiliyah. Sementara kalau kita ikut-ikut, sebentar Pak ya, kafir jahiliyah itu kan kalau kita bisa berorientasi kafir jahiliyah itu kan kayaknya di Arab Saudi ya, di Arab lah bukan Arab. Kalau di Indonesia ini mungkin zaman-zaman Hindu purba ya Pak ya, mungkin kayak seperti itu. Monggo Pak, lanjut Pak. Kalau kita itu mengikuti zaman kafir jahiliyah seperti zaman dahulu, berarti kita itu termasuk golongan, karena sudah ada keterangan man tasyab bahal qaumu wa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai terhadap kaum tersebut dalam arti kegiatan apapun, berarti dia termasuk golongan. Sedangkan untuk masalah kesyirikannya itu diniatnya, imannya. Lalu masalah klinik itu kebanyakan orang-orang itu ceroboh, kurang hati-hati. Di situ kebanyakan kan mimano istilah, oh badan ini bisa membuat orang kaya, bisa membuat orang naik pangkat dan sebagainya. Padahal untuk masalah itu kan kalau misalkan namanya barokah. Nah, kalau dia punya anggapan seperti itu, berarti dia itu masuk di kategori syirik. Soalnya tidak ada yang bisa memberi barokah itu selain Allah. Laruka watiwala wa syirkun. Jadi tergantung dari keniatan seseorang tersebut Pak ya. Ketika kita niatnya saya punya keris yang keris ini bisa menjadikan saya kaya, atau saya memiliki tombak atau benda-benda apapun yang nantinya itu bisa membuat kita naik pangkat, naik jabatan dan lain sebagainya. Itu termasuk niatan yang termasuk bagian dari kesirikan kan Pak? Iya. Oh begitu. Oke. Baiklah Bapak Ibu, para besties semuanya, itu sedikit ulasan tentang hal-hal yang kaitannya dengan bulan Muharram. Tentunya ini masih kurang lebar di kemudian hari
kita masih perlu berbicara panjang lebar. Tentunya kaitannya ini semuanya. Kita adalah masyarakat Indonesia yang kebetulan berada di bumi Jawa. Kemudian hal-hal yang kaitannya dengan adat istiadat Jawa itu sampai dengan hari ini susah untuk hilang. Hanya saja seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Prayit, kita harus menata niat yang benar-benar lillah, hanya karena Allah. Ketika seseorang itu melakukan ritual memandikan keris, bukan berarti dia mendewakan keris itu, tapi hanya sekedar mengikuti adat budaya yang tentunya ujungnya nanti tetap niatannya firidhoillah dan lillahi ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan kepada yang kami hormati Bapak Suprayitno, Bapak Ubed, dan Bapak Zakaria. Kali ini kita berbicara tentang Muharram, perlu kita tambah di kemudian hari, dan fokus di kemudian hari. Saya tunggu subscribe-nya dan like-nya. Nantinya akan kita share kembali hal-hal yang kaitannya dengan Muharram. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa di channel kami, channel Penyuluh Agama Islam Kecamatan Winongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.